kalau awak tuh sukanya masak sebetulnya. Nah itu. Makan? Masak. Iya makan. Menjadi relawan semua SMA-nya nggak ada di luar. Nggak ada di dalam. Keluar semua. Gunung Api Sinabung itu ya, meletus ya, erupsi. Pelan-pelan kakiku melangkah melewati gelap dan berlubang, disiram hujan dan dihantam badai. Ku lewati dengan api semangat, kan ku jaga api semangat lewat lagu dan nyanyian hati, untuk bebaskan pikiran terpenjara, agar hidup jadi tak sia-sia. Kerasnya hidup membuatku kuat, pahitnya jalanan mendidik untuk Ya, tadi itu lagu judulnya Mendidik untuk Berjuang. Lagu yang dibuat oleh satu kelompok musik sampah yang bernama The Bambus. Nah, lagu ini juga menginspirasi satu tokoh anak muda katanya dari kampung, dan ternyata dia membangun sebuah mimpi di salah satu kota terbesar di Sumatera Utara, dan alhamdulillah berhasil. Nanti dia akan menjadi tokoh kita minggu ini yang akan hadir di podcast Kopi Separuh. Kita tunggu dia ya. Oke kawan-kawan, tunggu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, akhirnya si ketua ini datang juga. Oke. Sehat Bang kan? Alhamdulillah. Oh gimana? Sehat juga alhamdulillah. Nampak kali dari jenggot ini. Alhamdulillah lah ketua. Ya, duduk ketua. Mantap kali ya. Aduh, makin kontong apa ya? Iya Bang, apa? Biar disangka orang ini aja. Seniman gitu kah? Biasa aja gitu maksudnya. Oh gitu ya. Aku lama kali nggak jumpa kau nih. Iya, awak pun juga. Berapa tahun ya? Mungkin 5 atau 4 tahun gitu. Lama juga ya. Abang kan sarang kemari juga kan? Iya. Awak di sini-sini aja sebetulnya. Ya, aku sini-sini juga sebenarnya di Indonesia maksudnya. Ya, tapi kan memang waktu yang nggak ini ya. Iya, nggak jodoh ya. Nah, itu dia. Gitu pasti. ya. Memang lah. Tapi ininya panjang jenggot. Ini kumisnya kok nggak ada nih? Iya, apa ya? Biar style tuh kah? apa namanya? Oh, kayak gitu sih Pak ya. Gitu. Oh, apa ciri-ciri gitu, cirinya ya? Betul. Iya. Oh, Pak kau mau ngopi kah? Ya boleh. Kopi ya. Wah, kopi dulu, Wak. Satu, Wak. Ini separuh. Oh, ini memang kopi separuh nih ya? Separuh. Nggak boleh penuh ya? Boleh aja, nanti separuh dulu kan. Nanti kalau kurang manis kasih gula, ya kan? Tapi separuh juga. Separuh juga, ya kan? Identik dia. Nanti sedikit lagi, kan masih manis dia. Kasih air lagi, minta mawa itu. Ini dia. Siap. Makasih Wak ya. Makasih Wak ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Siap. Makasih Wak. Udah bongkar rahasia. Ya, bisa. Oke. Nih, apa kegiatan sekarang, Pak? Inilah Bang. Lagi apa? Ya alhamdulillah lah, apa namanya? Kita dikasih kepercayaan untuk apa namanya?
usaha gitu kan. Hmm. Ya sampai pada hari ini itulah dulu belum kemana-mana. Kalau dulu kan masih kerjasama kan atau bekerja di tempat yang lain. Nah sekarang mencoba membuat kerjaan itu sendiri. Oh gitu ya. Berarti tahun berapa tuh mulai bekerja sendiri tuh? Kalau untuk merintisnya itu di 2019 lah, 2019. Walaupun pernah di 2014 kan. Cuman itu kalau dihitung lah ya, dihitung dari 2014 sebenarnya. Jatuh bangun kerja lagi, kemudian start usahanya, kita kerja tempat lain, dan 2019 memberanikan diri lagi. Ya udahlah, pada akhirnya di sini aja. Akhirnya sini aja. Iya. Oh gitu. Ini usaha apa sih, Pak? Yang sekarang digeluti? Apa dia? Kalau apa? KPN Resto ya. Cuman ini enggak lah. Ini warung aja. Warung kopi and resto gitu ya. Biasa. Warung kopi di mana tempat bisa istirahat orang-orang sambil minum kopi. Kemudian ada makanan-makanan ringannya juga lah. Ya warung lah. Warung kopi ya. Gimana layaknya warung kopi kayak gitulah. Yang penting biar sama-sama istirahat aja dan minum kopi. Gitu aja. Aku ingat sebelum warung kopi kan 2014 mulai ya. Memang prosesnya sampai 2019 baru bisa settle kan gitu ya. Iya. Sebelumnya aku pernah lihat di satu platform media sosial itu ada anak-anak muda gondrong-gondrong kayak kau nih lah. Wah, kurus-kurus juga dulu waktu itu kan. cuman udah agak gemuk lah. Agak gemuk ya. Anak-anak muda itu yang gue lihat di platform media sosial itu lagi berada di satu desa di dekat Gunung Sinabung tuh ngapain tuh? Kayaknya kau ada juga satu situ. Ya, itu tadi menjadi relawan, kemudian apa lagi ya? Ya banyak lah yang kita lakukan terhadap sosial ya. Ya sekaligus kerjaan, sekaligus menambah ilmu. Jadi pas kebetulan juga di tahun itu ada bencana alam kan? Apa? Ya, Gunung Api Sinabung itu ya, meletus ya, erupsi. Ya kita ke sana lah, dibawa. Abang juga lah yang bawa kan? Oh, aku ikut juga. Ya aku tahu ke sana lah. Ya, banyak. Apa namanya? Masa bunyi kali. Nah itu dia. Slow aja. Ya, apa namanya? Belum siap emosional rindunya. Oh gitu. Masih wah betulnya ini ketemu lagi nah gitu. Oh gitu ya. Jadi ketika abang ditanya di 2014 dan pertanyaan itu di 2023? Enggak. 2022. Pertanyaan itu di Gunung Sinabung, terakhir memori-memori kehangatan ini muncul lagi gitu ya. Nah, sementara kan di situ adalah proses panjang ya, salah satu untuk diri sendiri juga kan, untuk menambah keilmuan terhadap sosial, kemudian kebencanaan, kemudian bagaimana komunikasi dengan masyarakat. Ya intinya ilmu lah di situ. Ilmu ya. Selain di bangku sekolah kan, bangku kampus ya, kampus gitu ya. Itu. Nah, jadi sebelum ke Sinabung, berarti kan kau sekolah itu ya? Ya. Sekolah di UMSU kah? Ya, di UMSU kan? Universitas mirip USU. Iya. Gitu. Dan kau pastinya kan lahir di Medan kah? Enggak ya? Kan, merantau lah bisa dibilang kan. Cuman kan merantaunya dari merantau akademik ya. Oh, akademik ya. Dari SMA juga sudah. Jadi sedikit cerita. Boleh. Sambil ngopi lah, Pak. Oke, siap. Dari tadi ngomong cheers lah dulu kita, cheers. Kambing. Kambing. Oke. Siap. Waduh. Makin seger aja matanya. Enggak apa? Rasa kopi ini dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Iya. Kecuali karena ketemu orangnya atau emang jenis kopinya nggak berubah? Ketemu orangnya lah. Jenis kopi ini kasih susu dia berubah deh. Tapi mantap lah. Ini ubi? Jangan. Orang. Ubi kan ada ubi rebus ya.
ada ubi racun. Ubi racun kan gas. untuk bebek itu. Gas nih, kau tengok nih aku Kita makan. gas ya. Siap. Masya Allah kali ya kan apa? Wah, Apa? apa? Mantap. Nah, terus lanjut Nah Pak. ini sedikit cerita kalau di tradisi apa namanya orang tua ya, keluarga. Ya. Salah satu pionir pasti bapak lah ya di Keluarga. di keluarga. Dan itu juga apa namanya ngefans juga awak sama dia karena sikap dan pandangan-pandangan juga luar biasa terhadap mendidik anak-anaknya. Jadi setelah SMP ketiga anaknya jangan ada di rumah katanya gitu, keluar. Artinya SMA jangan di sekitaran kecamatan atau kabupaten Ataupun di rumah. ataupun di kota inilah ya, sekolahnya harus keluar gitu, jauh, beda provinsi. Iya. Nah, awak kan di Desa Aikbamban, Kecamatan Bandar Pulo kan, itu jauh lah, sekitar 11 jam dari kota Medan. Bandar Pulo, Kabupaten Asahan. Ya, Kabupaten Asahan. Nah, kalau bisa keluar, jangan ada di desa itu gitu, SMA-nya. Nah, itu dari kakak pertama, kemudian Mas, awak, semua SMA-nya nggak ada di luar, nggak ada di dalam. keluar semua. Itu luar biasa. Nggak tahu sih, awalnya memang di usia segitu untuk kita terima pada saat itu kok jahat kali gitu ya. Kok jahat kali gitu. Sementara anak segitunya masih pengen dimomong gitu kan, masih pengen di manja itu gitu dia, ya. masih diarah-arahin. Tapi di kami tradisinya tiga ini kalau bisa keluar, jangan ada di rumah. Kalau mau pulang setahun sekali atau per semester. Tapi keluar tuh masih dibiayai keluarga. Ya, masih. ya pasti. Nah, itulah SMA awak diantarkan di Medan, kota Medan. Kemudian sekolahnya juga didaftarkan. Ada di Jalan Yosudarso di kota Medan ini. Kosnya juga di apa namanya? Dicarikan, ini kosmu, ini sekolahmu. Dan itu semua mbakku, masku, dan aku. Ya. Tapi beda-beda generasi kan, beda tahun kan. Mbakku dulu yang ke Medan, kemudian ada masku, cuman mas di kota dekat, cuman beda kos. Enggak. Kami udah beda ini, udah beda generasi. Ketika mbakku tamat, masku masuk. Oh gitu. Masku tamat, aku masuk. Iya. Udah bekerja, abang yang kedua masuk, kemudian abang bekerja dari gig, baru kau masuk. Gitu. Artinya gitu. Itulah salah satu kecintaanku kepada orang tua, si bapak. Dia mendidiknya seperti itu, keras. Ya walaupun pada anak-anak di usianya pada saat itu kita rasakan itu jahat kali gitu. Dan kita rasakan saat ini luar biasa rupanya efek. Betul. Terasa ya, Dan sampai pada hari ini juga itu yang terngiang-ngiang gitu. Itu yang menguatkan ya. Ditambah itulah ya lagu-lagu The Bambus. Nah itu. Lagu Bambus apa yang kira-kira yang membuat kau semakin kuat ya? Itulah mendidik untuk berjuang. Mendidik untuk berjuang ya. Kenapa? Kan lirik pertamanya itu kan pelan-pelan. Pelan-pelan kakiku melangkah. Jadi, ini ada gitar yang mau nyanyi nggak? Usah. Ini kan kita apa namanya? Merefleksikan ya. Nah itu dia. Bahwasannya di lagu itu segala sesuatu proses yang kita impikan itu nggak bisa cepat. Gitu kan. Pelan-pelan kakiku melangkah melewati gelap dan berlubang. Itu kenyataan semua gitu. Itu kenyataan semua dan dihadapin semua lagu itu. Apalagi rapnya itu kan. Kerasnya hidup membuatku kuat. Nah, kebanyakan orang kan setiap ketemu masalah itu drop down. Dan di lagu itu yang kenapa menjadi referensiku juga, inspirasiku juga untuk melangkah, untuk berbuat gitu kan. Untuk merantau lah gitu, untuk bertahan. Kita seorang diri di Medan nih gitu kan. Ketika diulang-ulang tuh jadi kuat gitu. Ikut kuat gitu. Jadi kerasnya hidup membuatku kuat.
pahitnya jalanan mendidik untuk berjuang. Ya, jadi terus berjuangnya. Nah, luar biasa tuh. Luar biasa, ya. Buat aku pribadi ya, nggak tahu lah kalau halayak lain. Cuman kalau secara pribadi, secara personal itu menjadi energi sendiri ketika terbentur. Kan namanya hidup ya. Pasti kan ada stuck, ada apa? Ketika kita mendengarkan itu, bangkit lagi semangat. Bangkit lagi ya. Iya. Nah, sampai nggak terkontrol. Luar biasa, betul. Jadi kembali ke ini, Pai. Jadi kan dirimu dididik oleh orang tua. Apa tadi? Harus keluar nih kan? Pasti kan kau nggak keluar sendiri nih. Pasti banyak teman sebayamu yang juga keluar kan? Betul. Kira-kira dari teman-teman sebayamu yang keluar ini, apa harapanmu sebenarnya untuk kawan-kawanmu sendiri ketika keluar dari kampung lah? Desa apa tadi, lupa aku. Desa Aik Bamban. Aik Bamban. Nah, Aik Bamban itu bahasa Melayu tuh. Semelayu. Air Bamban. Air Bamban ya. Air sampan kan? Air sampan. Apa kira-kira harapanmu? Ya, kalau di angkatan awak kan, awak dulu lah pasti kan, karena SMA udah harus keluar. Sementara kawan-kawan sebaya kan kuliah baru keluar. Oh gitu. Awak dulu merasakan kepahitan itu 3 tahun. Iya. Kemudian kan perkuliahan juga di Medan kan. Dan masuklah seangkatan-angkatan dulu kan, satu lahiran ke Medan. Ya harapannya bahwasannya kita di mana kita merantau atau di mana kita hidup lah, walaupun sementara pada saat itu kan. Maksudnya ngekos gitu kan, itu sementara hanya 3 sampai 4 tahun merantau gitu. Sudah ada targetingnya gitu. Minimal ketika kita di mana kita merantau, kalau bisa kita sukses di situ. Nah, itu juga yang awak bilang sama kawan-kawan kan. Kan kawan, nah ini kita kan anak rantau nih gitu. Walaupun judulnya kuliah, tapi tetap aja kita merantau ya. Merantau. Apa namanya, dari desa ke kota. Nah, kalau bisa manfaatkan kawan-kawannya, orang-orangnya, kemudian apa namanya, situasi kota itulah manfaatkan untuk belajar, kemudian ya kalau memang bisa bekerja, tapi minimal kita punya kawan. Betul. Yang bukan orang kita juga, orang Medan, orang setempat gitu. Apa gitu, apa efeknya, apa ininya, supaya ketika kita selesai dari perkuliahan, kita sudah nggak bingung lagi, minimal jangan pulang gitu. Ataupun kalau memang pulang, dia bisa membangun desa itu. Nah itu, ini udah aku sepakati, maksudnya sering ngomong gitu, setiap malam sama kawan-kawan kos gitu kan, ketika ya pulang kuliah atau pulang main-main lah, kadang-kadang ngekos kan sampai jam 3 malam, sampai jam 2 baru tidur kan, ngalor ngidul lah gitu lah. Tapi yang kita obrolin itu positif. Tadi lagi minimal kita di Medan ini berhasil gitu. Walaupun cuman gajimu 1.000 perak per hari atau 5.000 per perak, jangan sampai pulang gitu. Ataupun kalau memang pulang, ya betul-betul berhasil gitu. Jangan menjadi buruh lagi atau tidak menjadi apa-apa lagi kasarnya ya. Nah itu yang aku harapkan dari kawan-kawan seangkatan. Jadi kok pengen sebenarnya teman-teman ini juga jadi petarung tangguh ya. Nah, itu. Jadi jangan pulang ketika sudah selesai kuliah ya. Jadi ya kalau bisa bertarung di mana sekarang kawan-kawan berada gitu ya. Dimanfaat. Kalau bisa berhasil kan gitu. Dimanfaatkan lah gitu artinya. Apa yang ini kan. Karena kan kuliah itu sebetulnya apa ya? Kan kuliah. Kuliah. Jadi kuliah. Media sebetulnya, media tempat belajar. Kampus betul, itu betul. gitu kan, tempat-tempat belajar. Ilmunya kan bisa dari kurikulum itu, kemudian bisa dari di luar kampus itu. Banyak ya sebenarnya kalau kita gali. Itu juga yang kita sampaikan kepada kawan-kawan. Kalau bisa kita jangan pulang. Itu udah sering sampaikan? Udah. Tapi nggak pernah dengar. Kasihan deh lo. Nah, itu ya. Kurang tahu juga sih. Di angkatan awak gitu kan. Belum kelihatan. Hampir rata-rata balik ke kampung. Ya ada 1, 2, paling 5 orang lah. Tapi kan ada istilah di Sumatera Utara itu Marsipaturi Utanabe. Mari membangun kampung sendiri. Ya mungkin itu yang mereka pikirkan. Iya, nggak ada masalah sebenarnya. Kalau pun pulang adalah tujuannya membangun,
bagus. nggak masalah ya. Kita juga support kan, misalnya kita di kota gitu kan, kita kan selalu calling apa nih yang dibutuhkan di desa. Iya, jadi bisa partnership juga kan, saudara. Nah, sementara kan sampai pada hari ini kita tanya apa kegiatan sekarang? Ya, deres lah, dodot. Sama main skater. Nah, paling itulah. Iya. Ya, Ada pemain skater nih. Main skater. ketua itulah. Oke. Nah, itu gue, Pak. Oke, aku udah paham maksudnya ke arah sana. Kira-kira nih, ini kan kau punya mimpi untuk teman-teman di sana. Nah, sekarang kan kau sudah membangun mimpimu. Minimal sudah mengarah ke sana. Kira-kira kapan kau memulai bisnis kopi itu sendiri? Ya. Kopi ya, ini kopi ya, nah, bisnis kopinya. Kapan ya? Nah, Tepatnya kapan dia mantapnya itu di 2019. udah settle lah ya? Udah settle, ya. Itu udah punya toko sendiri kah? Ya sudah alhamdulillah sudah dipercayakan sama Tuhan lah. Ya, gitu. Alhamdulillah, iyalah, betul. Artinya ini kok ku kasih kesempatan, ku apa namanya? Ku lancarkan usahamu, berbuat baiklah di usahamu. Oh gitu. Jangan menipu, jangan apa macam gitulah. Iya. Alhamdulillah sampai pada hari ini walaupun belum sukses yang diharapkan ya maksudnya, tapi sudah di zona enak gitu. Sudah settle tadi bahasaku settle. Itu. Ya, aku dengar juga dari kawan-kawan juga dari media-media besar ya. Ini kok Kalau apa nama warungmu lupa aku. Kedai Teduh. Kedai Teduh. Nah, di Kedai Teduh ini sebenarnya dari tempat ruang berbagai komunitas untuk duduk diskusi apa segala macam, bahkan dengan warga sekitar di tempat warung itu sangat dekat sekali. Apa betul tuh, Pak? Betul. Oh, Jadi kan, ya cerita dulu, Pak. nah itu dia. Dia kalau hobi ngopi ini kan, tapi kalau banyak bisa dibilang basic. Kalau awak tuh sukanya masak sebetulnya. Nah itu. Makan. Masak. Iya, makan. Oh. Dapur. Maksudnya dapur enggak drink dia kitchen dia. Kitchen. Iya. Karena apa? Kitchen ya bahasa Inggris ya. Karena apa? Ya tadi ketiga anaknya tadi itu semua suka di ladang. Nah, aku suka di rumah gitu. Oh, masak tadi. Membantu mama. Ibu ya. Oh, iya. Jadi sampai di kos juga apa-apa itu masak sendiri gitu. Sampai ketika udah selesai kuliah pun memang kesukaan masak ini masih ada aja gitu. Iya, nggak bisa dilepas ya. Jadi sebenarnya dulu kalau dilepas gatal-gatal badannya. Sebenarnya dulu pengennya buka warung makan gitu. Nah, terus semakin kemari kan kopi itu juga dulu tuh pernah dimulai kan. Kenapa kok kopi dan makanan nggak bisa kita matchingkan kan? Nah, walaupun betul. makanan itu nasi goreng, goreng, tapi kan minimal kegiatan yang awak sukai ada. Nah itulah. Kemudian konsep secara kedainya itu dulu itu kan suka ngopi. Kemudian ketika mau ngopi nih, awak mau jumpain yang punya ini susah gitu. Minimal yang punya apa nih? Yang punya kedai kopi. Tempat. Oh, tempat. Dulu sebelum buka kedai, buka warung. Masih nyewa lah nih ya. Maksudnya numpang orang. Belum mempunyai warung sendiri lah. Masih ngopi di tempat lain. Aku pengen jumpain ownernya, nggak pernah ada gitu, nggak pernah ketemu siapa sih yang punya ini gitu kan. Karena kan kalau umpamanya pengunjung ini terkadang ada beberapa yang harus ditanya. Iya, betul. Pengen nanya, pengen sharing gitu kan. Apa namanya? Minta tips lah gitu, berbagi tips lah. Berbagi tips, betul. Jadi dari keinginan yang kayak gitu, dari kegelisahan itulah ya. Awak membuat konsep kedai kopi itu, kalau bisa, awak ini pemilik nih, gampang dijumpai sama pelanggan. Oh, gitu. Bila perlu, awak yang nyajikan ke pelanggan itu. Iya. Jadi biar dekat ya. Gitu ya. Jadi konsep-konsep seperti itulah yang awak ini kan, yang awak buat di lakukan sekarang. Gitu. Ya, di situ awak buat, di situ juga awak dekat sama pelanggan. Jadi hampir seluruh pelanggan hafal namanya. Dan kenal ya. Dan terkenal. Ya, dan kenal. Dan terkenal ya, betul. Karena media besar tadi bilang gitu. Itulah. Karena kita di kedai kopi itu juga
apa namanya berkomunitas lah kan, berkomunitas namanya Kenduri Kopi. Kenduri Kopi itu juga media sambung rasa. Jadi apapun ceritanya tetap di kedai kopi. Oh gitu. Mengutarakan rasanya. Nah, Kenduri Kopi juga ini juga mempunyai konsep berkesenian lewat kopi. Warung kopi. Nah, lewat warung kopi. Jadi kan kopi. Apa kesenian-kesenian tadi itu, apa kebudayaan-kebudayaan itu kita buat gawean di warung kopi. Nah, gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya. Makanya ada jenis kopi Kendiri Kopi. Enggak ya? Enggak ada ya. Gitu. Ya jadi apa? Jadi satu inilah, satu apa? Kenduri Kopi itu satu kesatuan dengan kedai teduh. Nah, kedai teduh ya. Jadi kan kedai teduh Kenduri Kopi. Oh gitu, jadi disatukan kedai teduh Kenduri Kopi. Iya. Nah, jadi ini kan udah settle, udah aman, kau udah kenal dengan banyak pelanggan juga udah kenal, termasuk ada bandit apa? Bandit Sanger. Bandit Sanger yang sering datang ya. Kalau Bandit Sanger itu sebenarnya Bandit Sanger seperti kita cerita tadi di belakang kan. Iya. Ya kawan-kawan juga, dia juga. Tokoh juga ya, tokoh juga di kepala kita ya. Tokoh lah, apa namanya? Dia kan ya salah satu senior juga lah gitu. Oh gitu ya. Kalau udah datang tuh pasti ngerusuh itu. Oh, Bandit Sanger itu ya. Cuman ngerusuh yang positif. Oh, positif ya. Cuman ya enak gitu. Maksudnya ngerusuh-ngerusuh yang positif. Positif. Kalau udah datang ya ada sanger-sanger kita nih. Wala, sanger pun udah capek-capek gitu nggak ada ya. Sampai gini-gini lah. Di apa ya? Nggak ada. Siap. Kan? Gitu nanti nggak awak kasih masuk ke bar dia kan, rusak mesin ya. rusak. Iya. Tapi positif. Nggak yang gimana enggak. Tapi kan nggak ngerusuin. Oke lah, kawan-kawan oke. Nah, Pai, sebagai anak muda yang kalau bisa lah aku katakan anak muda yang berhasil lah ya, saat ini aku anggap berhasil lah, insya Allah ke depan terus berhasil. Kira-kira lah menurutmu, ini kan banyak nih kawan-kawan muda kita yang mungkin sebaya dengan kau, mungkin juniormu atau adik-adik kita di jalanan ya, betul. Mungkin apa ya, mau membuat usaha tapi nggak tahu, pokoknya punya banyak kendala-kendala. Kira-kira tips apa darimu sebagai anak muda yang sudah berhasil ini? Nah itu. Nah itu apa? Apa tadi? Dari konsep awal tuh kan, awak nih harus gampang dijumpai. Oh gitu ya. Jadi yang abang tanyakan tadi sebenarnya sama persis yang ditanyakan sama pelanggan-pelanggan tadi. Oh gitu. Ada yang tua, kayak mana rupanya buat kopi ini supaya senyaman kayak ini katanya gitu kan. Gitu ya awak berbagi aja gitu kan. Ya ketika kan banyak sih kedai kopi, ya ada yang bertahan ada yang enggak, wajar lah kan. Betul. Cuman memang pada intinya yang awak lakukan di kedai kopi itu memang betul-betul kecintaan gitu, kesukaan gitu kan. Tidak dipaksakan. Betul. Dan memang harus erat kita gitu. Dengan sama pelanggan. Nah, jangan pelit-pelit ilmu gitu. Iyalah, betul. Ya itu aja lah paling. Kemudian tapi kan gini juga, Pak. Itu kan setelah kita udah mendirikan kopinya kan. Tapi ini ketika mau memulai itu gimana? Ada nggak tips-tips yang kira-kira yang membuat kawan-kawan kuat gitu? Apa ya, kalau mau mulai aja lah gitu, jangan mikir-mikir apa-apa. Exactly, betul kalau sekali. Punya impian ya buat aja, jangan sampai cuman jadi impian. Kalau kita kerjakan minimal 0,1%-nya sudah kita laksanakan. Betul. Jalani, buat aja dulu. Tahu kita salahnya, enak kita jalannya, udah jadi. Jalankan terus ya. Jalan terus. Ya awal-awalnya Pak pun nggak yakin. Bisa nggak nih? Ya basic dari keluarga juga, ngapain lah kau buka kedai kopi, kau udah kuliah kan katanya. Iya. Cuman karena memang yakin gitu kan. Nah itu harus yakin ya. Aku yakin. Nah, aku yakin. Aku yakin. Kina ama lu biniat. Nah itulah dia. Gitu-gitulah. Masuk deh guys. Nah itu. Maksudnya gitu. Segala sesuatu yang kita impikan minimal harus kita realisasikan gitu. Iya. Jangan hanya sekedar di kepala, sakit kepala ya. Nggak dijalankan. Nah, itu. Kalau udah kita jalankan minimal 0,1%-nya kita udah melaksanakan. Sudah jalan ya, sudah jalan. Itu sih. Oke. Nggak punya basic nggak ada masalah, nggak ada urusan itu. Betul. Nggak ada urusan. Gas terus. Sekarang referensi banyak kan. Betul. YouTube. Banyak itu.
kawan-kawan. Apalagi ada owner yang bisa dikunjungi langsung ya. Wah, ini jadi tempat belajar luar biasa. Datang. Datang kok Ben? Enggak. Jangan kok datang. Nah, satu lagi Pak. Ini kan pastinya kan ini nggak berjalan smooth gitu seperti ini kan. Nggak hanya tiba-tiba ujuk-ujuk tuh udah di atas aja, nggak mungkin kan. Kira-kira ada angin apa yang sering kau hadapi ketika mensetelkan ini? Tantangannya apa kira-kira? Iya. Kira-kira aja nih Kira-kira yang kau hadapi. ya kalau tantangan yang paling berat itu ya pelanggan lah pasti. Nggak ada pelanggan pertamanya. Nah itu kan sebenarnya teknik gitu ya, teknik. Bagaimana pelanggan yang tadi itu bisa datang besok lagi atau minggu depan bisa datang lagi. Nah itu sih menciptakan itu kesulitan. Walaupun udah kita ciptakan, kadang-kadang memang nggak cocok gitu. Kedua, ya pada saat itu kan corona awal itu pahit kali itu, buka tutup kita kucing-kucingan sama ini kan Satpol PP ya. Maksudnya kucing-kucingan tuh orang itu mau apa namanya mau razia tutup kita. Udah kita keten tuh kan. Banyak lampu-lampu nih. Nah itulah itu pahit kali itu sampai yakin nggak lagi usaha. Cuman tadi karena memang udah semangat tadi itu udah nggak ada ini, nggak ada barriernya lagi ya, nggak ada penghalangnya lagi ya. Kemudian lagu-lagu tadi itu juga kan mendidik untuk berjuang. Semakin pahit, semakin kuat kita. Semakin keras, semakin terdidik untuk berjuang. Ini yang menciptakan lagu itu keren berarti orangnya. Ya, ada. Pasti keren tuh orangnya. Tahu juga. Jadi kawan-kawan, lagu tadi itu sebenarnya lagu gawean kawan-kawan The Bambus dan salah satu apa namanya? Referensi hidup. Nah itu referensi hidup macam-macam lah gitu. Nah tantangan itu kan tantangan oke, kita kembali tantangan apa namanya tadi, tantangan untuk mengembalikan pelanggan itu memang menjadi satu PR apa ya yang harus di upgrade terus ya supaya datang. Terus kalau semuanya apa dengan apa pemuda setempat gimana? Berbuat baik aja gitu ya kan. Mungkin kawan-kawan ada yang diganggu sama preman, ada yang diganggu sama warga-warga ataupun apa. Itu sebenarnya kita di kitanya aja sebagai pendatang nggak bisa komunikasi dengan baik. Seandainya bisa berkomunikasi, bisa melebur, bisa sama rata. Sebenarnya orang itu tidak menuntut yang enggak. Kalau bisa dia buka usaha di situ, ramahlah sama ini sama warga sekitar. Itu sebenarnya yang diinginkan dia. Tapi pernah nggak minta jatah preman gitu? Biasanya kan sering tuh PS tuh kan. Awal-awal ya ada ya. Ya sampai dibilang kok ngapain bangun ini? Nah, gitu-gitu lah. Mau bangun apa nih, Bang? Ah, gitu-gitu lah. Nggak ada apa, Nggak ada, Bang. Ini cuma apa? Nggak usah bangun sini lah. Nggak laris gede kok nanti. Cuman dia. Sebenarnya cuma pengen rokoknya. Cuman karena udah duduk aja dulu, Bang. Nah, gitu lah. Ya sambil waktu awal-awal kan beres-beresin apa macam kan, masang seng. Ya kita libatkan aja dia walaupun cuma nengok gitu. Sekarang kopi sama rokoknya. Udah. Benernya awaknya mau buka usaha kecil-kecilan gitu. Nah, usaha ini pun kalau memang rame ya alhamdulillah. Apa namanya? Ya bisa ngopi-ngopi sama kita di sini. Terus kedua, kalau bisa SDM-nya, pekerjanya libatkan aja orang sekitar. Tapi ada dilibatkan nggak? Ada ya. Dan hampir rata-rata kawan sekerjaan. Aku nggak mau ngomong anggota. Apa namanya? Kawan kerja lah. Partner kerja. Ya kawan-kawan setempat. Luar biasa memang nih. Itu anak setempat. Iya, kita gandeng aja kawan-kawan. Ya walaupun dia tidak mempunyai basic, kan kita yang sudah mengerti kita ajarkan. Betul. Walaupun segelap apa, segelap apapun lah mereka dunia, gitu kan. Masuk di dunia kerjaan, kerja sama kita, ya sama-sama kita belajar. Betul. Kita libatkan, ya. Jadi orang tuanya pun tadi memandang kita, bagus ini kedai kopi. Apa namanya? Bisa, mau berbagi, nggak hanya melebur sama masyarakat, tapi anak-anak muda yang di sekitaran diberdayakan. Betul. Sama-sama ngerasakan rezeki. Itu dia. Itu sebenarnya yang kalau umpamanya
diganggu, kenapa? Sebenarnya itu yang diinginkan masyarakat itu. Iya. Yang diinginkan PS tadi itu. Libatkan aja dia. Keterlibatan mereka ya, bukan ini bukan persoalan ekonomi itu bukan. Tapi libatkan peran mereka di situ ya. Entah jadi keamanannya atau parkirnya, apa. Maksudnya kalaupun parkir ya tanggung jawab atas parkirnya. Iyalah, betul. Kalaupun memang keamanannya tanggung jawab lah, ya betul. Adapun apa-apa, kalau bisa bagaimana nih proses gantinya? Iya gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Yang diinginkan masyarakat itu sebenarnya, yang diinginkan sama PS sebenarnya itu kita sopan, kita ramah, kita bisa melebur. Jangan sombong. Kayak apa orang Medan kan gitu kan? Iya. Ente sopan, aneh segan. Iya. Nah, ya. Gitulah. Kau sopan, aku segan. Nah, gitulah. Betul. Nah, sekarang Pak, ini kayaknya kau kan mau ada kegiatan lagi nih kan? Selama lama kan. Apa kira-kira harapan kau ke depan Pak untuk dirimu sendiri lah, terutama ini, nah untuk warung kopi Kedai Teduh ini apa harapannya? Harapannya nggak banyak-banyak sih Bang, maksudnya biar bisa menjadi sumber mata pencarian banyak orang aja di situ. Nah itu aja sih sebenarnya. Ya nggak banyak lah, maksudnya bisa sama-sama nyari rezeki di situ. Gitu. Ya nggak secara pribadi, memang secara pribadi untuk apa ya, untuk makan juga kan. Cuman kalau bisa ya kawan-kawan sekitaran kita bisa makan juga bareng itu ya, gitu. Bareng di situ ya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau umpamanya kita harapkan kali pun di Gede itu sakit kepala kita nanti. Iya. Betul. Sampai mencerut loh. Iya. Betul. Kenapa kok? Karena kan kita udah berat nih mikirkan di awal. Kayak mana supaya jadi? Nah udah jadi, jangan berat-berat lagi mikirkan ke depan. Oh nah, gitu, itu aja ya. Nah, sampai pada hari ini nggak ada gua harapan gimana. Yang penting kerja itu jalan, tetap hidup, nggak ada masalah. Iya. Kemudian ya tetap menjadi rezeki yang halal bagi awak sama kawan-kawan kerja. Kemudian menjadi ini juga apa? Kerinduan juga untuk pelanggan supaya datang. Gitu. Nah itu seperti kutipan apa komunitas Kenduri Kopi. Salam kendurian, salam kerinduan. Salam kendurian, salam kerinduan. Oh itu tagline-nya ya. Tagline-nya. Ya, tagline dari Kedai Teduh. Kedai Teduh Kenduri Kopi. Kedai Teduh Kenduri Kopi. Nah itu dia. Iya. Itulah dia. Oke, Pai, mantap sekali. Kayaknya luar biasa. Terima kasih banyak karena kau sudah memberikan banyak informasi, juga banyak memberikan satu simulasi bagaimana anak muda yang giat berjuang untuk mempertahankan eksistensi kehidupannya. Dalam bahasa Mapalanya kok nggak salah itu survival. Bertahan hidup ya kan gitu kan. Oke, terima kasih banyak Pai. Thank you. Siap. Ya, mantap kali kok. Tapi kok masih gantengan aku lah. Iyalah. Ya, walaupun gondrong gini masih kalah kan. Karena ketua kita dulu gondrong. Ketuaan ya. Oke kawan-kawan, tadi itu Bung Ahmad Rifai dari Kedai Teduh Kenduri Kopi yang kita undang untuk di sini bisa sharing ke kita. Tadi ada beberapa kali dia mengatakan bahwa kita ini harus kuat, menjalani proses kehidupan ini harus kuat. Apapun yang dalam gambaran kepala kita, yang hanya ada tergambar di sini, tapi direalisasikan, walaupun cuma segaris, walaupun cuma setapak harus lakukan. Kedua, ketika sudah menjalankan bisnis, kalau bisa melibatkan banyak orang di bisnis kita, usaha kita, supaya apa? Ya supaya orang merasakan bahwa ini bagian dari bisnisnya juga, bisa mencari rezeki di situ, bisa mencari nggak hanya rezeki uang ya, tapi rezeki silaturahmi, rezeki ilmu dan segala macam. Luar biasa kawan kita ini. Terima kasih banyak udah nonton Kopi Separuh. Subscribe ya, jangan lupa ya. Kalau lupa berarti nggak ingat. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Luar biasa. Siap. Ganteng kali wah, mantap. Kopi lo. Kopi.